Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Kayaknya lemes ya, padahal di luar sinar mataharinya bagus buat berjemur. Apa masih lemes? Nggak ada yang bisa ditradingin lagi? Ada, Pak. Oh, ada. Ya. Oke, untuk hari ini morning briefing kita akan berfokus pada dua hal, yaitu event BOJ dan event ECB ya. Jadi hari ini ada dua event besar itu yang akan menggerakkan pasar, terutama ECB nanti. Oke, kita lihat dari respon pasar di pasar saham Amerika ya, Wall Street-nya itu ditutup turun semalam, meskipun ada sebagian besar laporan laporan perusahaan itu cukup positif. Ya, ini agak sedikit anomali karena biasanya kalau earning-nya bagus, Wall Street harusnya naik gitu ya. Lalu muncul laporan Reuters terbaru yang menunjukkan Fed akan tetap pada rencana kenaikan 75 basis point. Jadi kalau misalkan kemarin ada wacana kenaikan 100 basis point, masih dimungkinkan, tapi laporan Reuters mengatakan Fed akan tetap berada di 75 basis point untuk pertemuan minggu depan. Ya. Tapi dengan langkah itu pun sebenarnya ekonomi Amerika bisa jatuh dalam resesi. Jadi sepertinya Amerika akan bersiap menghadapi resesi di tahun depan ya. Jadi saat ini mereka sedang bergulat dengan inflasi, lalu kemungkinan hasilnya nanti akan menjadi resesi. Inflasi yang bandel masih terus mencapai rekor 9,1 ya. Minggu lalu laporan CPI Amerika menunjukkan masih di angka rekor, memaksa Fed melakukan kenaikan 75 basis point dari 50 basis point di rapat sebelumnya. Ya, kita bisa lihat waktu bulan Juni kemarin rencananya 50 basis point, ternyata Fed naikinnya 75 basis point ya. Jadi lebih agresif. Nah, dengan lebih agresif 70 basis point pun laporan CPI-nya bulan Juninya masih tetap inflasinya masih tetap rekor ya. Jadi kemungkinan untuk 100 basis point masih ada. Jadi tidak bisa dikesampingkan, walaupun ini Reuters selalu mengatakan Fed tetap 70 basis point, dua pejabat Fed juga bilang dia lebih suka 75 basis point. Cuma yang harus kalian perhatikan, FOMC itu ada 9 orang. Nah, 2 orang yang sudah muncul ke permukaan bilang 75 basis point. Kita belum tahu yang 7 orang lagi mereka bersuara seperti apa. Dari petunjuk dari risalah Fed Minutes yang kemarin, risalah Fed atau Fed Minutes ya, menunjukkan mereka tetap yakin bahwa inflasi bisa dikendalikan ya. Kalau tahu kan Fed Minutes itu maksudnya suasana rapat di bulan sebelumnya. Jadi kalau biasanya dirilis 2 hari setelah keputusan, lalu suasana rapatnya dirilis gitu. Si A ngomong apa, si B ngomong apa, si C ngomong apa, nanti sama pasar disimpulkan bahwa mereka sepakat naik 75 basis point. Nah, besok juga gitu. Di rapat bulan Juli minggu depan, itu kita butuh tahu juga mereka tuh bicara apa. Ya, mereka tuh mempertimbangkan kenaikan suku bunga seperti apa. Apakah 75 basis point ditambah program lain ataukah naik 100 basis point. Yang pasti saat ini pasar sedang mengantisipasi 75 basis point. Berikutnya adalah ini euro juga masih berada di level tinggi ya. Dolar di level tinggi, euro di level tinggi. Kenapa euro bisa ada di level tinggi? Karena harapan kenaikan suku bunga ECB
pertama kali dalam 10 tahun. Ya, terakhir itu 2011. Nah, dimulai naikin suku bunga itu sekarang. Rencananya adalah 20 basis point yang akan dilakukan nanti malam. Ya. Jam 19.15. Nah, selain itu Euro juga berharap bahwa saluran pipa Nord Stream 1 ini akan dibuka kembali. Jadi tanggal 21 ini momen untuk selesai pemeliharaan saluran pipa gas. Ya, kemarin ada pemeliharaan pipa gas yang dari Rusia masuk ke Uni Eropa, terutama Jerman, itu dalam status pemeliharaan, maintenance. Ya, maintenance. Makanya ditutup sementara. Jadwalnya 10 hari sampai hari ini tanggal 21. Nah, hari ini ya mereka mendapat laporan akan dibuka. Ya, jadi sesuai jadwal akan dibuka kembali saluran pipa gasnya. Tetapi juga ada beberapa ancaman dari Rusia bahwa Vladimir Putin juga akan menghambat pembukaan saluran pipa gas itu. Mungkin menghambatnya bukan tidak dibuka, tapi mungkin hanya dibuka kapasitasnya cuma berapa persen gitu. Terakhir dia bilang akan dibuka kapasitas 35% untuk dijalankan kembali. Ya. Apa yang terjadi kalau misalkan beneran nggak dibuka? Pipa gas Nord Stream kalau nggak dibuka hari ini, apa yang akan terjadi? Ya, fluktuasi di euro lah. Ya, kalau langsung chaos enggak. Tapi yang pasti euro akan mencoba menyesuaikan diri. Tuh. Euro akan fluktuasi. Ya, tadinya lagi jalan enak-enaknya menguat, ternyata pipa gasnya di luar jadwal. Akhirnya dia akan berfluktuasi, mungkin juga akan turun, melemah. Pasar sebagian berharap ECB menaikkan suku bunganya 20 basis point. Ya, ini sesuai dengan komitmen ECB di rapat terakhir. Dia akan naikin 20 basis point. Tetapi ada juga yang berharap menaikkan 50 basis point. Kenapa? Karena inflasi zona euro terakhir itu juga mencapai rekor. Ya. Jadi memang diharapkan ECB ini harus naikin suku bunga, tapi karena tetap berada di angka rekor, ya mereka memperdebatkan antara 20 basis point atau 50 basis point. Ya. Sementara yang Jepang masih melemah menjelang keputusan rapat BOJ hari ini, di mana Bank Sentral tetap pada kebijakan ultra easy moneter. Maksudnya dia belum melakukan pengetatan. Justru BOJ tetap pada kebijakan pelonggaran. Pelonggaran tuh justru dia menggelontorkan uang ke pasar supaya ekonominya bisa bergerak. Padahal inflasinya Jepang itu sudah mulai berada di angka positif. Ya, bahkan udah kalau nggak salah itu udah hampir 2% atau sudah lebih dari 2%. Target Bank Sentral kan biasanya 2% ya. Begitu juga BOJ, tapi inflasi yang saat ini sebenarnya sudah ada di atas 2%, sehingga seharusnya BOJ naikin suku bunga, tetapi dia masih mempertahankan kebijakannya seperti biasa, yaitu kebijakan dovish atau kebijakan pelonggaran. Lalu angka yen yang diharapkan BOJ di berapa sih sebenarnya? Mungkin kalau kalian teman-teman di sini tahu apa yang diharapkan BOJ, mungkin trading yen itu menarik, ya. Karena nggak mungkin yen itu dilepas begitu aja sampai naik sampai nggak terkendali. Pasti nanti ada batasnya. Si BOJ ini harus menguatkan lagi yennya, ya. BOJ itu dikenal dengan bank sentral yang penuh dengan intervensi, menjaga mata uangnya, ya. Tetapi intervensi BOJ itu terhadap yen, biasanya yen menguat, diintervensi, jangan sampai menguat. Nah, ini kalau posisinya melemah, apakah BOJ akan intervensi atau enggak gitu kan? Nah, makanya kita butuh
sebenarnya sih angka yang diinginkan si BOJ itu di angka berapa? Karena kalau yen-nya melemah berarti barang-barang impor mahal dong. Tuh. Kita belum tahu lifestyle di Jepang apakah mereka butuh barang-barang impor atau enggak. Ya. Karena berita terakhir mereka hampir sama tetap membutuhkan barang-barang impor. Berikutnya, nah ini emas yang biasa menjadi momok pembicaraan, ya. Emas itu kemarin tuh gagal bullish. Kenapa? Karena ya mata uang yang lain itu bullish, emas enggak. Ya, emas di situ-situ aja. Ya. Sedangkan mata uang yang lain udah mulai rebound lah. Karena gagal memanfaatkan dolar koreksi. Ya, kenapa? Karena memang si emas ini sangat khawatir dengan langkah Fed. Ya, sangat khawatir dengan langkah Fed. Apakah 70 basis point atau 110 basis point yang belum jelas, gitu ya. Makanya dia enggan untuk naik. Nah, ketika dolar kembali menguat, nah emas akhirnya jatuh ke 1.700. Ya. Oh ya, ini emas tidak naik juga ada beberapa, kemarin saya sempat tulis bahwa ada beberapa kontrak emas atau beberapa kontrak long itu harus ditutup, jadi mereka harus menjual atau cut loss, ya. Para pemain pasar entah opsi gold atau entah kontrak emas yang lain, nah itu harus meng-cut kontrak buy-nya sehingga mereka harus melakukan sell, ya. Itu yang membuat emas agak sulit untuk naik kemarin. Namanya short cover, bukan short cover sih, ya, penutupan kontrak. Nah, secara global kalau kita lihat inflasi itu masih mencengkram. Kita bisa lihat di 3 negara ini, Inggris, zona euro, Amerika, semuanya masih mengalami inflasi di angka rekor, ya. Nah, ini cukup berbahaya, terutama untuk negara-negara berkembang, ya, negara-negara berkembang. Karena ketika mereka harus naikin suku bunganya, seenggak-enggaknya negara berkembang harus menyesuaikan diri juga, ya. Gapnya tidak boleh terlalu jauh, karena kalau gapnya terlalu jauh, mata uang di negara itu akan melemah. Nah, melemahnya itu apakah diinginkan atau tidak diinginkan? Nah, kalau kasus Jepang, ya memang melemahnya yen itu memang diinginkan oleh negaranya, ya. Tapi kan untuk beberapa kasus negara-negara berkembang lain belum tentu seperti itu. Melemahnya mata uang juga bisa menjadi kekacauan, gitu ya, kalau tidak bisa dikontrol. Nah, mungkin morning briefing kali ini itu aja. Jadi kita akan berfokus pada yen dan euro, ya. Kira-kira yen akan kemana geraknya? Jauh kemana? Bergerak jauh kemana? Koreksi berarti menguat dong. Ya kan, USD JPY kalau koreksi menguat. Apakah benar yen akan menguat? Oke, kita saksikan nanti. Biasanya itu jam 11 atau jam setengah 12. Oke, BOJ. Siang, betul. Jadi ntar kalau ada pergerakan yen yang melompat atau turun kencang, ya itulah berarti lagi rilis. Nah, untuk ECB, euro kemana kira-kira? Ada yang tahu? Berarti itu analisa hopping, ya. Berharap. Tapi kan hari ini ECB. Iya, mudah-mudahan turun. Kemana euro? Mudah-mudahan turun.
Oke ya, berarti ada banyak yang berharap turun, tapi sebagian di negara lain juga berharap euro naik. Ya, terutama di negara euro sendiri, mereka butuh euro naik. Nah, itu bisa. Bentar. Kayak kemarin saya nyatet kayaknya, telepon Putin. Ya itu jadi euro itu bisa melemah kalau pipanya tidak jadi dibuka, terus kenaikan pasti 20 basis point mungkin pasti, tapi kalau dia naikin 50 basis point ya sorry to say dia harus menguat. Ya, karena antisipasinya saat ini masih di 25 basis point. Jadi sekarang baik Pak, baik euro. Baik. Apa selokin? Nah, kalau soal itu tanya Pak Rafael. Abis baik tinggal. Ya tetap ada syarat. Kalau misalkan ya tadi kalau pipanya mungkin tidak dibuka, ya itu bisa melemahkan euro. Kalau misalkan ECB-nya itu 50 basis point, itu akan menguatkan euro. Ya itu syaratnya seperti itu. Jadi tinggal dilihat aja nanti rilisnya seperti apa, aktualnya tinggal ikutin. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.